Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mari Bu. Bagaimana nih kabarnya anak-anak kelas 2 hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menuntut ilmu di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa dahulu ya. Nah, kepada Nak Nanda, silakan untuk dipimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu daerah. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Tidak tahu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Coblak Coblak Sawang. Yuk, mari kita berdiri semuanya. Coblak coblak sawang, sawang gepeng nyelender, mampu ketunduk bundel, ambong layar sokong guyung dele ake sip, sipong dele kokok sip, sipong dele kokok, dele kokok. Coblak coblak sawang, sawang gepeng nyelender, mampu ketunduk bundel, ambong layar sokong guyung dele ake sip, sipong dele kokok sip, sipong dele kokok, sipong dele kokok. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak masih bermain coba-coba enggak sekarang? Tidak. Dulu pada zamannya ibu masa kecil itu sering sekali bermain coba-coba semua bersama teman-teman. Nah, kegiatan selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang hadir? Benar. Ibu ngecek ya satu-satu ya. Eva Kusumawardani, Devita Alwalida, Sabila Saikaturjana, Lida Romana Saktilia, Vicky Kamelia, Erika Nurul Azmi, Vanessa Putri, hadir ya Vanis ya. Nada Nafis, hadir Bu. Kutifana Alina, Mariana, Yusrika Anabella. Nah, betul. Jadi semuanya pada jujur ya hari ini hadir semua. Jadi gak ada alasan lagi buat kita ketinggalan materi pada hari ini. Nah, selanjutnya ibu beri SPQ buat kalian. Yuk berdiri dulu yuk. Ibu minta menjadi 2 Banjar.
Nah, kalau ibu bilang gajah, kalian tetap berdiri. Kalau ibu bilang burung, kalian jongkok. Siap semuanya? Siap. Nah, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Gajah. Gajah. Burung. Gajah. 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 Burung. Burung. Gajah. Udah pada fokus ya semuanya. Nah, jangan dulu duduk, ibu. Ini kan pagi-pagi banget ya. Kalian masih pada satu gimana matanya? Ya, Bu. Kalian tahu tidak? Itu apa? Ini matamu, ini mataku, tahu tidak? Tahu ya? Nah, kalau ibu bilang mana matamu, kalian akan menjawab ini mataku, ini mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Siap semuanya? Biar kita semangat. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, anak-anak, kalian di rumah pernah tidak melakukan apa ya, cerita dengan orang tua dulu, kayak ngobrol-ngobrol biasa pernah? Sering ya. Biasanya kalian ngobrolin tentang apa? Tadi yang bilang pernah siapa? Eva ya. Nah, Eva biasanya ngobrolin tentang apa di rumah? Nah, salah satu aja. Iya, Bu. Nah, pada saat membahas sesuatu di rumah, apakah kalian itu ikut berbicara atau tidak? Ya. Ikut ya. Kalau boleh tahu, bicara tentang apa biasanya? Sekolah. Tentang jajan. Jajan apa hari ini? Mau makan apa hari ini? Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang materi musyawarah. Nah, kalian ingat tidak? Kemarin malam itu ada kegiatan pemilihan RW di Indah Permai. Ingat? Ya, ingat ya. Nah, itu adalah salah satu contoh materi penerapan implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itulah contoh dari materi musyawarah, yaitu pemilihan ketua RW kemarin di Permai. Nah, anak-anak, musyawarah itu banyak sekali manfaatnya. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan manfaat dari pelajaran materi musyawarah? Ya, silakan, ada yang minta. Manfaat mempelajari materi musyawarah. Pendidikan musyawarah memiliki banyak manfaat. Pertama ini sebagai berikut. 1. Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. 2. Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. 3. Mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan 5. Mempelajari pendapat orang lain. Sudah, Bu. Nah, jadi manfaat dari mempelajari materi musyawarah yaitu yang pertama, bisa melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Lalu kita dapat mengambil sebuah keputusan yang adil dan bijaksana. Lalu yang keempat, kita juga bisa menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir, kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, baik sekali ya anak-anak, manfaat dari materi musyawarah. Kira-kira kalian bisa nggak nerapin? Bisa ya. Siap ya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan contoh lebih lanjut mengenai implementasi musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contoh musyawarah di sekolah. Simak baik-baik ya anak-anak.
Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira siapa yang akan jadi ketuanya? Bagus. Sabila bagus, yang lain? Ada pendapat? Bagus. Bagus atau siapa satunya tadi? Andre. Sebelah sini bagus atau Andre? Bagus. Sebelah sini? Bagus. Kita dukung bagus semua ya. Nah, terus siapa ya yang jadi ketuanya ini? Ya, betul. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Selamat murid menjawab. Selamat yang bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru. Terima kasih, yang bagus. Hai kamu, selamat malam. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakil bagus? Nah, terus siapa nih yang akan dipilih? Andrea? Coba bener atau enggak? Terima yang berpikir. Teman-teman, oke mana? Andre jadi wakilnya. Bagus pilih Andre. Dari teman-teman dengan kompak. Nah, jadi dari pemilihan ketua kelas tadi, hasilnya bagaimana anak-anak? Bagus yang jadi ketuanya. Lalu wakilnya siapa? Kenapa ya teman-temannya Bagus itu memilih Bagus? Kira-kira apa alasannya? Jujur dan dapat dipercaya. Bagus. Yang lain ada tanggapan lagi? Oh, ganteng. Udah ganteng. Masih kecil udah ngerti ganteng ya. Kalau yang ganteng yang bagaimana? Nah, kenapa kenapa Bagus milih Andre sebagai wakilnya? Menghargai temannya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ke-1 dari pelajaran suara. Nah, tentunya seharusnya tadi Ibu tidak menampilkan ini terlebih dahulu. Ibu sebenarnya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran yaitu mengenai seseorang atau sekelompok persahabatan yang berpendapat tidak sesuai aturan dan juga sesuai aturan. Nah, seperti baik ya. Kalian sering bertengkar nggak? Kalau main? Sering. Kenapa penyebabnya? Beda pendapat. Kenapa selalu beda pendapat? Karena bukunya gajian cuma dia. Oh. Karena bukunya tidak jadi. Kalau Sabila kenapa saya bukunya? Aduh. Oh, bingung ya. Nah, agar anak-anak kalau main ataupun dalam sehari-hari tidak bertengkar dan bisa memutuskan sebuah keputusan dengan baik, kita nyimak dari cerita Budidan dulu ya. Ini episodenya toleransi berpendapat. Lama banget sih.
Nah, dari video Budi dahulu, apa permasalahan yang kalian tangkap? Budi salah paham. Budi salah paham terhadap Andi Budi kira Andi curang. Budi kira Andi curang. Tadi kan si Budi itu menjadi itu ya, jaga tempat-tempat ya. Andi ya, jaga tempat. Lalu Andi menemukan siapa? Budi, menemukan Budi. Nah, Budi mengiranya Andi curang mengintip, padahal Andi memang terlihat dari kejauhan dari selang-seling ya, dari sela-sela saung. Nah, apakah kalian pernah begini juga pada teman kalian? Nah, lalu permasalahan ini kalian akan teruskan apa tidak setelah menyimak video ini? Karena ini perbuatan yang tidak baik. Nah, akhirnya karena Lulu menasihati kakaknya Budi, jadi akhirnya Budi luluh dan minta maaf kepada Budi. Nah, kalian juga kalau misalnya ada teman kalian yang berbeda pendapat, lalu kalian harus jadi penengah ya. Pintar anak-anak ibu. Nah, kemudian ini kan contoh berpendapat sesuai aturan dan berpendapat sesuai dengan tidak aturan. Tadi yang sesuai aturan siapa saja? Teman-temannya Andi dan juga Lulu. Yang tidak sesuai dengan aturan siapa? Budi. Sekarang anak-anak bisa membedakan ya? Di sini Ibu sudah menampilkan sebuah tes, yaitu tes mencari solusi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Ya, Vicky. Mencari solusi. Hari ini keluarga Pak Raden sedang berkumpul. Mereka akan mencari keputusan mengenai rencana liburan akhir tahun sekolah. Pak Raden memimpin jalannya musyawarah. Setiap anggota keluarga menyampaikan pendapatnya. Mereka ingin pergi kemana. Setelah 20 menit, keputusan musyawarah sudah didasarkan. Hasil keputusan menentukan waktu liburan dan tempat liburan yang diambil. Mereka senang dengan hasil musyawarah serta siap liburan. Ternyata musyawarah itu menyenangkan. Baik, kita anak-anak, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Bisa berhitung terlebih dahulu. Nanti Ibu akan membagi kelompok ganjil dan kelompok genap. Silakan berhitung dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Sampai berapa tadi? 11. Silakan kelompoknya berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk memilih
kertas yang ibu sediakan. Ayo kelompok kecil siapa? Nah, silakan pilih kelompok kecil ini atau ini. Berarti genap ya. Sudah. Nah, untuk kelompok ganjil tadi memilih akan memusyawarahkan tentang menentukan lanjut ke jenjang sekolah berikutnya. Jadi di sini ada sebuah cerita, ada sebuah keluarga yang terdiri dari 2 anak. Nah, pada suatu hari keluarga tersebut kedua anak tersebut itu akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang pertama itu baru lulus SMP, yang anak kedua baru lulus SD. Nah, untuk kelompok ganjil nanti silakan tentukan siapa yang jadi ayah, siapa yang jadi ibu, siapa yang jadi anak, siapa yang jadi paman, bibi, dan kakek nenek ya. Silakan nanti pilih. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan. Ini buku sudah ada. Nah, sedangkan kelompok genap akan menentukan jadwal tiket kelas 2. Nah, karena kita sudah kelas 2, jadi kalau pulang sekolah sudah bukan ibu lagi yang membersihkan kelas. Kita sudah mandiri untuk bersih-bersih kelas. Nah, untuk ini jadwal tiketnya sudah ibu sediakan. Nanti kalian tentukan siapa saja, siapa. Nah, bingung tidak tentukannya? Kalau bingung, ibu punya tips. Ayo, di sini bantu tulikan. Lihat ya. Dan kalian bebas kayak gini tangannya. Nah, Arum bisa dilihat dulu bukunya. Nah, kalian ini kayak gini tangannya. Nah, kalian tahu permainan ACI? Permainan ACI? ACI. Jadi ACI itu ACI. Aku cinta Indonesia. Selain Aceh memilih huruf apa? Nah, sudah tahu belum? Ya. Ya udah. Sambil tepuk ininya ya. Gantian gitu. Ibu mulai dari ibu ya. 1, 2, 3. ACI aku cinta Indonesia. Selain Aceh memilih huruf apa? Nah, nanti misalnya tepukan terakhir itu akan memilih hari apa gitu maunya, pengennya hari apa, dan seterusnya. Tapi jangan sama harinya. Nah, biar nggak bingung lagi, silakan kalian tentukan melalui topik ACI. ACI aku cinta Indonesia. Selain Aceh memilih huruf apa? Aku ada seni. Oke. Gimana kelompok yang ganjil ada kesulitan? Nanti yang jadi anak maju ya. Ada 2 kan ya tadi yang baru lulus SD sama yang baru lulus
SMA Indonesia selain ada memilih huruf apa? Nah, si Taya. Sabtu. Kamu libur. SD ada di sini. SD kan gak libur. Ya udah Sabtu cuma gak harus weekend. Sudah, kalau sudah silakan duduk kembali. Kalau yang sudah silakan duduk kembali dan hasil keputusannya dikumpulkan di meja ibu. Pembukaannya sudah? Belum. Sudah. Jadi dikumpulkan ke meja ibu ya. Iya. Ini banyak. Iya. Wah, ternyata anak-anak kelas 2 sudah bisa menentukan hasil musyawarah ya. Nah, siapa yang mau mempresentasikan yang pertama? Mau mana? Anjir? Ya silakan. Yang jadi anak Anjir. Baik, di sini kami akan mempresentasikan anak-anak, perhatikan ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil musyawarah dari kelompok ganjil. Di sini saya sebagai anak SD yang mau masuk SMP. Di sini kami akhirnya memilih untuk menentukan sekolah SMP yang pertama, di usia pertama, karena jaraknya yang dekat dan juga sudah terakreditasi A. Dan juga di sekolah tersebut itu membuka banyak beasiswa dan juga kegiatan sekolahnya yang menyenangkan. Tepuk tangan buat Sabila. Ya selanjutnya Saya sebagai anak kedua, anak pertama akan masuk ke SMA menjadi sekolah yang kedua karena jaraknya dekat. Kemudian akreditasi sekolahnya A, banyak lulusan yang diterima PTN dan kegiatan sekolah yang menyenangkan. Terima kasih. ya, tepuk tangan buat Bapak Panji. Ya. Nah, jadi tadi itu kelompok ganjil menentukan mau kemana sekolah kita selanjutnya. Sabila memilih SMP Islam Bintang karena sekolahnya yang pertama itu jaraknya dekat, lalu berakreditasi A dan juga membuka banyak sekali beasiswa, jadi lebih mudah masuknya. Dan juga kegiatan sekolahnya itu sangat menyenangkan. Kemudian Yusrika sebagai anak yang baru lulus SMP akan memilih SMA apa ya tadi? Nah, SMA apa? SMA 1 Semarang. Oke. Nah, karena di sini sekolahnya yang kedua itu jaraknya dekat juga, kemudian sudah berakreditasi A, banyak lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri dan kegiatan sekolahnya juga menyenangkan. Ya, tepuk tangan buat Bapak Panji. Nah, terus selanjutnya hasil keputusan musyawarah dari kelompok genap yaitu menentukan jadwal piket. Di sini siapa yang mau maju perwakilan kelompok genap? Perwakilan kelompok genap siapa yang mau maju? Bu. Siapa kelompok genap? Bu yang maju. Arika, katanya Bu. Arika. Kita sambung. Nah, silakan presentasikan. Jadi tadi Teman-teman, perhatikan ya semuanya. dari kelompok genap tadi itu membuat jadwal piket, terus yang terpilih itu tadi Nanda itu di hari Senin, terus Alun di hari Selasa, terus Rabunya ada Mariana, terus
Juwita milih Kamis, terus akunya Jumat. Iya. So, akunya gotong royong. Misalnya ada yang tidak melaksanakan piket bagaimana? Itu juga. Kalau nggak melaksanakan piket, mendapatkan sanksi, Bu. Iya, sanksinya apa? Sepakat Itu tergantung kesepakatan teman-teman maunya apa diapain. Nah, ya, jadi habis ini karena kita sudah menentukan jadwal piket yang diawali sama kamu kenal, nanti kalian akan memilih ya hari apa mau piketnya, kira-kira adil dan merata. Betul untuk kamu kenal. Baik, anak-anak silakan kalian mencatat terlebih dahulu materi yang telah Ibu sampaikan. Sudah. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita bersama-sama melakukan referensi ya, anak-anak. Apakah kalian sudah mengetahui cara bermusyawarah sekarang? Sudah. Kemudian, apakah kalian sudah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Apakah kalian antusias dalam mengikuti pelajaran dari guru? Lalu apakah ada kesulitan ketika mengikuti pembelajaran dari ibu? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada kesulitan. Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Kak Erika. Kumpulannya hari ini tuh kita belajar tentang musyawarah. Dan dalam musyawarah itu ada aturannya. Sebelum musyawarah itu ada yang harus diperhatikan, yaitu masalah apa yang akan dibahas, lalu siapa yang mengundang, siapa yang menjadi peserta, kapan dan tempatnya di mana, serta aturan lainnya. Terus pada saat musyawarah diantaranya salam, sapa, sopan, dan bersih. Lalu menggunakan bahasa yang baik, lembut, menyimak pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan jelas, serta aturan yang lainnya. Lalu ketika musyawarah selesai, dilakukan dengan menghargai keputusan musyawarah, memberitahukan keputusan kepada yang lain, melaksanakan keputusan musyawarah, serta aturan lainnya. Terus pelaksanaan musyawarah dan bergradasi rasa kekeluargaan dan gotong royong. Melalui musyawarah, manusia yang silaturahmi bersatu dan menentukan keputusan, menghilangkan rasa luka, mendamaikan suasana, dan memberikan rasa aman serta nyaman. Baik, benar sekali, tepuk tangan buat Kak Erika. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Yuk kita koreksi bersama-sama. Silakan ditukarkan dengan teman sebangkunya. Sudah selesai? Ya. Kita bahas bersama-sama. Siapa yang ingin menjawab nomor 1? Ya. Ani silakan. Nggak kelihatan lagi Bu. Oh, nggak kelihatan. Alhamdulillah
Ya, silakan Anda. Adalah setiap musyawarah ini selalu bijak, pendapat teman yang lain selalu siap beri. Dia juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh temannya. Menurutmu sikap Tani bagaimana? Menurutku sikap Tani baik, sesuai aturan dan patut dicontoh. Nah, siapa yang menjawab soal nomor 4? Mariana, Bu. Mariana? Dalam musyawarah harus seimbang, artinya menyampaikan pendapat dan menyimak pendapat orang lain harus sama. Jawabannya baik. Baik. Selanjutnya siapa yang ingin menjawab soal nomor 6? Bu. Ya, silakan Nak Alina. Adanya musyawarah akan memberikan manfaat bagi sekolah. Itu manfaat musyawarah antara pihak yang saling bertikai. Mewujudkan perdamaian. Mewujudkan perdamaian. Soal nomor 7 siapa yang ingin menjawab? Bu, Ya, silakan Nak Rida. Rumah Pak Joni ramai, tapi itu ada musyawarah keluarga besarnya. Banyak keluarganya datang dari luar kota, setiap keluarga berkeinginan terpilih menjadi ketua keluarga besar. Banyak keluarga yang kecewa karena gagal terpilih. Sikap yang tidak sesuai dengan musyawarah yaitu D. Menolak dengan tegas. D. Menolak dengan tegas. Nah, benar ya ternyata. Jadi jawabannya adalah menolak dengan tegas. Sudah selesai ya semuanya. Nanti kalian mendapatkan sertifikat bisa diunduh. Nanti semisalnya bingung, kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Pasti sudah punya email semua ya orang tuanya. Nah, Ibu juga sudah memberikan sebuah kerjaan rumah. Ibu sudah mengirimkan kepada email masing-masing orang tua kalian. Nanti jangan lupa dikerjakan. Nah, hasilnya sertifikat ini jangan lupa dicetak dan dikumpulkan kepada Ibu. Siap semuanya? Siap. Paham? Nah, Ibu akan mendata setelah pembelajaran ini. Nantinya untuk anak-anak yang sudah melampaui kriteria, Ibu akan memberikan pengayaan, dan juga yang belum mencapai kriteria, Ibu akan memberikan soal rincian. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, karena awalnya kita berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa juga. Silakan Kak Nanda bisa ikuti doanya. Baik, duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga kita dapat memahami ilmu yang Ibu sampaikan yaitu tentang materi musyawarah. Selanjutnya nanti pertemuan berikutnya akan Ibu share di grup tentang apa materinya. Silakan kalau ingin pulang, jangan mampir. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang diulang selama pembelajaran berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi